Ibu Bapa, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah. Dan dalam rangka ikut peduli memerangi wabah global yang mengancam kehidupan, untuk sementara ini kita beribadah secara online dan dilakukan di tiap-tiap rumah. Syukur kepada Tuhan untuk segala perangkat teknologi yang tersedia ini. Kini, sebelum saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, marilah kita berdoa memohonkan kuasa Roh Kudus atasnya. Kita berdoa. Ya Bapa, Engkaulah sumber pengharapan dan kekuatan kami. Di tengah deru badai yang mengancam dunia ini, jadilah Tuhan tempat pelindungan dan pengungsian kami. Di tengah amukan gelombang ketakutan, kesedihan dan keputusasaan, teduhkanlah hati kami semua, sementara kami mendengarkan suara-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menemukan kebenaran, damai, dan kekuatan, agar kami sanggup menghadapi berbagai ancaman dan tantangan zaman dalam hidup yang sedang kami jalani ini. Dalam Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibu Bapa, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 sampai 29. Beginilah bunyi firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Tuhan Allah. Sebab itu, Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka dari depan umat-Nya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian,
aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa terasa kita telah memasuki bulan Mei dalam perjalanan tahun 2020. Sebuah anugerah yang patut diresponi dengan syukur. Sebab kendati pun hidup kita ini masih diliputi dengan berbagai tantangan dan ancaman, termasuk ancaman virus corona yang mewabah di seantero dunia ini. Namun tangan Tuhan yang penuh kasih setia menjaga dan melindungi kita, keluarga-keluarga kita, jemaat kita, gereja, bangsa dan negara ini. Di bulan ini, pemberitaan firman Tuhan dilandaskan pada tema bulanan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku, yakni menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman. Dan tema minggu pertama ini jemaat adalah keluarga yang bersekutu dengan Allah. Jemaat yang terkasih, memang keluarga-keluarga kita sedang menghadapi banyak tantangan zaman. Mulai dari gaya hidup yang semakin individualisme, hedonisme, sikap hidup materialisme, dan juga konsumerisme. Belum lagi tantangan ilmu pengetahuan teknologi yang bukan hanya memberi dampak positif tapi negatif juga bagi pembentukan karakter moral spiritualitas anak-anak kita di dalam keluarga. Yang lebih berat adalah tantangan penyakit virus corona yang sekarang kita hadapi. Memang jemaat yang kekasih, secara mengejutkan dunia sepertinya sedang dilumpuhkan oleh penyakit ini. Betapa tidak, semua orang, semua bangsa, semua negara, semua sektor kehidupan terkena dampaknya, termasuk keluarga-keluarga kita. Virus ini seolah-olah melumpuhkan kehidupan kita semua. Itulah sebabnya kenapa kita mesti digelisahkan untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya kita sebagai orang-orang beriman, keluarga-keluarga Kristen yang bukan saja harus teguh dalam iman, tetapi cerdas, kritis, dan berinovatif agar kita tidak menjadi orang-orang yang gampang terbawa arus kehidupan zaman ini. Tetapi kita mampu bertahan menghadapi tantangan zaman ini. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebab itu, relasi dengan Allah sebagai sumber kekuatan secara pribadi maupun keluarga rumah tangga mesti menjadi kekuatan utama bagi kita. Inilah yang menjadi aksentuasi pemberitaan firman Tuhan di minggu pertama bulan Mei ini. Keluarga yang bersekutu dengan Allah. Hanya orang-orang dan keluarga yang suka bersekutu dengan Allah yang akan sanggup menghadapi
berbagai tantangan dan ancaman zaman ini. Nah, untuk itulah jemaat yang kekasih, marilah kita memaknai perikop 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29 ini sebagai dasar bagi kita, bagi keluarga-keluarga kita dalam membangun relasi dengan Allah. Jemaat yang terkasih, perikop ini secara keseluruhan berbicara tentang sebuah ungkapan doa syukur yang disampaikan oleh Daud. Dia sampaikan kepada Tuhan setelah menerima janji-janji Tuhan mengenai keluarganya dan kerajaannya, sebagaimana yang dilihat oleh Nabi Nathan dalam penglihatan. Itu bisa kita baca di pasal sebelumnya, pasal 7 ayat 1 sampai 17. Setelah mendengarkan janji-janji Tuhan ini, jemaat, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Daud diperlihatkan dalam bagian ini adalah dia datang mencari Tuhan di dalam doanya. Doa menjadi sarana bagi Daud untuk bersekutu dengan Tuhan. Tindakannya ini memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang benar-benar dekat dan setia menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan. Apapun yang dialami oleh dirinya, keluarganya, tanggung jawab kepemimpinannya sebagai raja, dia percaya bahwa Allah mengenal dirinya dan Allah berkuasa mengatur seluruh peristiwa yang dialami, peristiwa sejarah keluarganya, termasuk sejarah bangsa-bangsa. Dia percaya bahwa Allah yang merancang dan memegang masa depan. Dan inilah letak keagungan Allah yang membuat dia bersyukur dengan kerendahan hati. Dalam ketidaklayakannya, dia merasa Tuhan itu agung dan layak disembah. Ibu bapa, saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bukti keagungan Allah dipaparkannya dalam bagian ini dan disyukuri oleh Daud bukan hanya karena apa yang telah dilakukan Allah dalam hidup Daud, dalam hidup keluarganya, tapi juga apa yang telah dilakukan Allah dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Sebab Allah menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar membebaskan umat Israel dari Mesir. Dia menghalau bangsa-bangsa lain bersama Allah mereka di hadapan umat Israel. Dan pengalaman-pengalaman iman bersama bangsa inilah yang juga turut menjadi dasar untuk Daud bersyukur. Jadi ibu bapa, saudara jemaat yang kekasih, dengan belajar dari pengalaman sendiri, pengalaman kebaikan Tuhan atas keluarga, dan pengalaman atas perbuatan besar Tuhan bagi bangsa Israel, dia melihat dan belajar betapa Allah tidak akan pernah membiarkannya, tidak akan pernah meninggalkan keluarganya, tidak akan pernah membiarkan bangsa Israel berada dalam kehancuran, namun akan selalu menolong dan memberkati kehidupan mereka dengan kasih dan kebaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, doa syukur yang disampaikan Daud ini lalu ditutup dengan sebuah permohonan yang dia sampaikan. Daud memohonkan berkat Tuhan kiranya berlaku atas keluarganya. Dia sadar jemaat bahwa dia dan keluarganya adalah orang-orang lemah, orang-orang berdosa yang sangat mudah menjauhi Tuhan. Sebab itu dia meminta kekuatan dan berkat dari Tuhan
agar dalam kekuatan dan berkat Tuhan itulah keluarganya boleh terus setia, bertahan dalam iman kepada Tuhan, menghadapi hidup dengan segala tantangannya, berdasarkan janji-janji pemeliharaan Tuhan yang telah diberikan. Mendoakan keluarga agar dipelihara dan diberkati oleh Tuhan merupakan hal terindah yang tidak boleh dilupakan. Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagai pemimpin dalam keluarga, tetapi seluruh anggota keluarga sebagai keluarga yang takut Tuhan dan menjaga relasi dengan Tuhan. Kita harus saling mendoakan. Ini yang dilakukan oleh Daud dalam hidup dan keluarga. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perikop ini sesungguhnya mau mengingatkan kita semua bahwa hidup yang masih kita jalani sebagai pribadi, sebagai keluarga rumah tangga, sebagai jemaat, gereja, masyarakat, dan seantero dunia ini adalah anugerah dari Tuhan yang terindah. Karena itu memang kita sepatutnya menaikkan doa syukur kepada Tuhan dalam hidup. Doa menjadi sarana bagi kita dan keluarga-keluarga kita dalam menghadapi berbagai hal di dunia ini, termasuk tantangan dan ancaman zaman yang kita alami. Sebab keluarga-keluarga kita akan mampu menghadapi semua itu, bertahan hanya kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan kekuatannya. Penting bagi kita jemaat untuk selalu menjaga relasi dengan Tuhan, membangun kerinduan untuk mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa bersama dalam ibadah di keluarga dan mendengarkan firman Tuhan. Itu kunci untuk kita bisa bertahan. Memang dalam kondisi sekarang ini jemaat yang kekasih, saat dimana gelombang COVID-19 ini telah mengena berbagai jurusan, melumpuhkan banyak sendi kehidupan masyarakat. Saat dimana kita semua merasa takut, tak berdaya dalam perbedaan tipis antara hidup dan mati. Tapi kita semua telah diarahkan untuk memperkuat relasi kita dalam keluarga dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah kita sekarang. Kiranya hal ini tidak akan kita lakukan hanya karena kondisi yang sedang mengancam ini berlangsung, melainkan akan terus berlanjut sekalipun badai ini telah berlalu. Kita akan tetap menjadi keluarga-keluarga Kristen yang suka bersekutu dengan Tuhan. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah berbagai ancaman dan tantangan zaman yang kita hadapi sekarang, kita tahu bahwa peraturan pemerintah dan akal sehat kita sendiri mengharuskan kita untuk menjaga jarak secara fisik, tidak bersalaman, berpelukan, bersentuhan. Kita tidak melakukan ibadah secara bersama di gereja. Sekolah dari rumah, bepergian harus ditunda. Kita harus selalu cuci tangan, cuci baju, dan sebagainya. Diakui atau tidak jemaat kekasih, ternyata sudah banyak orang yang menjadi stres karenanya.
Kita dibatasi dalam segala hal. Kita kehilangan kehidupan kita yang normal, yang biasa. Seolah-olah kehidupan sedang pelan-pelan dirampas dari kita. Dan ada banyak keluarga-keluarga yang mengeluh karena semakin berkurang pendapatan. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Banyak tantangan kita hadapi. Tetapi jemaat yang kekasih, jangan biarkan ancaman ini membuat kita putus asa. Keputusasaan tidak boleh mengambil alih pikiran dan pekerjaan-pekerjaan kita. Sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita harus hidup dengan tetap percaya dan berpengharapan pada janji-janji Allah. Bahwa Allah mengenal kita dan mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita. Mari kita minta dalam doa kepada Tuhan. Kita menggantungkan harapan kepadanya karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hidup kita ini memang kita tidak bisa menguasainya jemaat, tetapi Allah bisa. Oleh sebab itu larilah kepada Allah. Tempat pengungsian kita yang sejati itu adalah Allah. Oleh karena itu, marilah dengan rendah hati kita menyerukan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Mari kita bertekun dalam keluarga-keluarga kita dan menyerukan dalam doa, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani keluarga kami. Sebab memang jemaat, selain dari belas kasihan Allah, tidak ada sumber pengharapan lain bagi kita manusia agar selamat. Ingatlah bahwa Tuhan masih memberikan kita banyak kesempatan dalam hidup ini. Tuhan masih memberikan kita akal sehat untuk berpikir, imajinasi untuk berkreasi, tubuh yang sehat untuk dirawat, tenaga untuk difungsikan, hobi dan talenta untuk dikembangkan, selera humor sebagai obat yang mujarab menghadapi stres di tengah tantangan ini. Bahkan makanan dan alam ini untuk menopang kehidupan kita. Keindahan alam untuk tetap kita kagumi dan keluarga yang perlu terus kita cintai. Di atas semuanya itu, kita perlu tekun mencari dan menyembah Tuhan. Dan syukur bahwa Tuhan masih memberikan kelengkapan jaringan internet dan teknologi digital yang sangat membantu. Bersyukurlah untuk semuanya itu jemaat. Yakinlah ibu bapa, saudara, anak-anak yang kekasih, bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Selalu ada tersedia bagi kita. Sebab itu mari dalam penyertaan Tuhan Allah, kita memasuki kehidupan di minggu baru bulan Mei ini. Dengan terus memperkuat relasi kita dalam keluarga dengan Tuhan. Relasi kita sebagai ayah, ibu, orang tua anak-anak, suami istri, kerabat dalam keluarga, semua. Sebab memang hanya dengan begitu kita bersama-sama kuat dan mengandalkan Tuhan. Tuhan yang akan sanggup membuat kita bertahan di tengah deru badai kehidupan ini. Carilah Dia selama Dia masih berkenan ditemui. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua.